Apa kabar ibu kota baruku? Ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara atau yang lebih dikenal sebagai IKN melewati perjalanan panjang hingga sampai di titik ini. Wacana yang sudah ada sejak presiden pertama hingga akhirnya terwujud pada masa jabatan presiden ke-7. Lantas, apakah pembangunan ibu kota Nusantara ini berjalan baik-baik saja? Rencananya, pembangunan IKN dapat rampung di tahun ini. Namun nyatanya, hingga detik ini Jokowi pun belum menekan Perpres perpindahan ke IKN. Mulanya, tahun 2022 sampai 2024 ditetapkan sebagai periode pemindahan tahap awal. Ketika ditanya terkait perpindahan tahap awal ini, Jokowi justru bertanya, airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Lalu kenapa mega proyek ini dibanggakan? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Sudah, tapi belum. Padahal infrastruktur dasar pun belum terpenuhi. Mundurnya dua nahkoda utama IKN pun menimbulkan tanda tanya. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Berita yang beredar menyatakan bahwa turunnya Bambang selaku kepala otorita di IKN karena dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat dan tidak mampu menarik investor untuk IKN. Melihat kilas balik di awal tahun 2022, ketika pembangunan IKN pertama kali mendapat persetujuan dari DPR. Ada undang-undang. Undang-undang itu didukung oleh 93% fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apalagi yang mau ditanya? Proses ini menuai banyak kritik dari halayak. Pasalnya, tidak ada keterbukaan serta partisipasi publik. Bahkan, perancangannya terkesan buru-buru. Pembangunan IKN semakin dirasa nihil untuk segera rampung. Pasalnya, di Maret 2022, calon investor SoftBank membatalkan niatnya untuk berinvestasi di IKN akibat dampak dari pandemi. Namun, Jokowi tidak melihat itu sebagai permasalahan. Padahal, untuk merampungkan IKN perlu dana lebih dari 400 triliun. Uang kas negara pun terkuras. Meski begitu, negara hanya memberikan porsi sebesar 20% dana APBN untuk IKN. Di tengah mandeknya investasi, hadir revisi UU terkait HGU yang diberikan nyaris hampir selama 2 abad. Untuk apa? Jelas, untuk menarik para investor. IKN yang digaungkan akan menarik investor asing. Pada nyatanya, masih didominasi oleh investor dalam negeri. Salah satunya yaitu Konsorsium Nusantara yang terdiri dari Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Mitra Group Salim, Astra, Barito Pasifik, Kawan Lama, dan Alfamart. Ramainya permasalahan investasi dan perpindahan IKN ini tidak menutup mata masyarakat bahwa pembangunan IKN juga berdampak pada lingkungan. Hasil analisis spesial Forest Watch Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kaltim merupakan provinsi dengan izin investasi yang paling berantakan. Lebih dari 2/3 daratannya dikuasai oleh izin investasi rakus. Parahnya lagi, 3,6 juta hektar wilayah yang memiliki izin yang saling tumpang tindih. Terdapat 83 izin usaha tambang dengan luas mencapai 67,986 ribu hektar. Sebanyak 16 izin usaha mengkapling seluas 55,075 ribu hektar di wilayah IKN. Hutan alam yang ada di wilayah IKN mencapai 9,300 ribu hektar. Luas ini dikuasai oleh 2 perusahaan besar. PBPH Hutan Tanaman juga dikuasai oleh 2 perusahaan besar. Namun, dengan luas yang lebih besar yaitu 35,293 ribu hektar. Oleh karena itu,
Tidak heran jika deforestasi di IKN mencapai 18.000 hektar. Satelit NASA pun menunjukkan adanya perubahan tutupan lahan. Forest Watch mencatat, sepanjang tahun 2022 hingga Juni 2023, IKN kehilangan 1.663 hektar hutan, yang dimana luas tersebut lebih besar dari luas Pulau Karimun Jawa. Bagai peribahasa satu orang makan nangka, semua orang kena getahnya. Dampak kerusakan lingkungan ini tidak hanya dirasakan di wilayah IKN sendiri, tetapi juga hingga ke Sulawesi Tengah. Debu pekat dan banjir bandang menyerang Sulawesi Tengah. Hal ini diakibatkan adanya ekspansi tambang yang menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah pemasok material batuan untuk mega proyek IKN. Izin usaha pertambangan melonjak 3 kali lipat dibandingkan 2021, yaitu sebanyak 69 iup. Total luas konsesinya pun semakin melebar hingga 1.764.000 hektar. 5 kali lebih luas dibanding 3 tahun lalu. Akibatnya, penderita ISPA melonjak 3 kali lebih banyak dibanding 2021. Mencapai 2.377 di tahun 2023 dikarenakan minimnya udara bersih. Dengan kondisi kerusakan alam yang kian masif, izin-izin tambang yang kian maruk, masyarakat yang kian tertindas, janji-janji yang hingga saat ini belum ditepati, apakah IKN akan tetap menjadi kawasan yang ideal dengan berbagai macam permasalahan di sekitarnya?